Lampung menyimpan banyak peninggalan masa lampau. Bahkan peninggalan itu berusia sangat tua, yakni dari zaman prasejarah. Salah satu lokasi tempat tersimpannya situs purbakala zaman megalitik adalah di Taman Purbakala Pugung Raharjo. Apabila ingin mengunjungi lokasi ini, Anda dapat menempuh perjalanan kurang lebih 40 km dari pusat kota Bandar Lampung. Sebelum mengunjungi Taman Purbakala Pugung Raharjo, ada baiknya Anda singgah terlebih dahulu di pusat informasi yang berlokasi di sebelah utara pom bensin dan berdekatan dengan kantor pos Pugung Raharjo. Di pusat informasi ini, Anda akan mendapatkan berbagai informasi mengenai situs-situs yang terdapat di Taman Purbakala Pugung Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bersama saya Dwi Ayu Atikasari, saya akan mengajak Anda mengeksplorasi cagar budaya dan menikmati keeksotisan situs Taman Purbakala Pugung Raharjo. Yuk, ikuti saya. Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo merupakan situs arkeologi yang ditemukan pada tahun 1957 oleh penduduk setempat yang terdiri atas warga transmigran sewaktu penebangan hutan untuk membuka lahan. Luas area sekitar 30 hektar. Situs Purbakala Pugung Raharjo berlokasi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Di dalam kompleks situs ini terdapat peninggalan dari masa kebudayaan megalitik berupa punden berundak, benteng, arca, batu mayat, altar batu, menhir, batu berlubang, dolmen peninggalan dari periode klasik berupa prasasti dan keramik asal dinasti Han, Sung, dan Ming. Halo sahabat budaya, sekarang saya berada di depan punden pertama yang terletak di sebelah barat situs Taman Purbakala Pugung Raharjo. Punden terdiri dari gundukan tanah yang berundak menyerupai bentuk Candi Borobudur yang berfungsi sebagai kuburan pada zaman klasik Hindu dan ditemukan di kompleks situs Purbakala Pugung Raharjo. Secara keseluruhan hingga saat ini jumlah punden di situs ini sebanyak 13 punden. Oke sahabat budaya, di dekat punden pertama terdapat punden kedua yang letaknya tidak jauh bersebelahan. Seperti yang kita lihat di belakang, yuk ikuti saya. Punden kedua berjarak kurang lebih hanya 50 meter dari punden yang pertama. Mari kita lihat. Oke sahabat budaya, sekarang kita berada di punden yang ketiga dan keempat. Mari kita lihat lebih dekat. Punden 3 terdiri atas 2 undakan, sedangkan punden 4 berupa gundukan tanah yang hanya setinggi 1 meter. Sekarang saya berada di punden yang paling besar, yakni punden yang nomor 6. Punden di daerah Lampung ini dahulunya digunakan sebagai tempat pemujaan. Struktur yang terdapat pada punden ini pun bukan tanpa makna. Semua memiliki makna. Gundukan pertama yang paling bawah memiliki nama Kamadatu, artinya manusia belum mengenal Tuhan. Lalu gundukan yang kedua yang berada di tengah-tengah memiliki nama Rupadatu, artinya manusia sudah mengenal Tuhan tetapi masih mempunyai hawa nafsu. Dan yang paling atas memiliki nama Arupadatu, yaitu gambaran manusia sudah mencapai surga. Dari punden sekarang kita beralih ke benteng. Sekarang saya berada di benteng. Benteng ini berupa 2 buah gundukan tanah di sebelah barat dan timur. Panjang benteng sebelah barat 300 meter, sedangkan sebelah timur 1200 meter, dengan ketinggian gundukan tanahnya antara 2 sampai 3,5 meter, serta parit dengan kedalaman 3 hingga 5 meter. Adapun fungsi benteng diperkirakan sebagai tempat perlindungan dari serangan binatang buas maupun serangan suku lainnya pada saat itu. Sekarang mari kita menuju situs selanjutnya, yaitu situs Batu Mayat.
Konon, dahulu saat ditemukan, terdapat batu yang membujur dari arah utara dan selatan, serta terdapat kain kafan. Oleh karena itu, dinamakanlah situs ini menjadi situs batu mayat. Di situs batu mayat ini terdapat beberapa menhir dan dolmen yang masing-masing memiliki cerita dan juga mitos yang berbeda-beda. Bicara mengenai mitos, berkaitan dengan kepercayaan masing-masing. Mitos yang berkembang di dalam masyarakat adalah abstraksi pengalaman manusia yang bersifat dinamis. Ditinjau dari sisi kronologi artefak maupun fiturnya, situs Taman Purbakala Pugung Raharjo sangatlah unik, menarik, dan juga variatif. Peninggalan di situs ini secara kronologi begitu lengkap, yaitu mulai dari zaman prasejarah, klasik Hindu-Buddha, hingga masa Islam. Situs-situs peninggalan lainnya diamankan dan disimpan oleh warga di suatu tempat yang kini juga digunakan sebagai pusat informasi. Situs-situs tersebut dikelola dan dijaga guna dapat dipelajari sejarahnya oleh manusia masa kini. Karena biar bagaimanapun, kita berada pada titik kemajuan saat ini tidak terlepas dari sejarah. Sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya peninggalan masa lampau. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, meskipun kita berada pada masa milenial dan meski sejarah itu masa lalu, kita harus mempelajari sejarah untuk memahami bagaimana kita menjadi siapa kita dan apa yang kita percayai hari ini. Seperti istilah jas merah yang diucapkan oleh Presiden Soekarno, yang berarti jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terakhir, saya mengajak Anda menikmati udara sejuk di kolam megalitik. Air di kolam ini sangat jernih, dingin, dan sejuk. Mitos yang berkembang di masyarakat, air di kolam ini dianggap suci dan bikin awet muda, serta tidak pernah kering meskipun musim kemarau. Berdasarkan hasil penelitian dari IPB, air di kolam ini memiliki pH 7, layak minum tanpa dimasak. Saat ini di kolam megalitik terdapat ikan-ikan kecil yang dapat memakan sel-sel kulit mati di tubuh kita. Tidak jarang pula yang memanfaatkan kolam ini untuk berenang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain dapat mempelajari sejarah, di sini kita sangat dimanjakan oleh pesona alamnya. Barang siapa yang mengunjungi tempat ini, saya yakin pasti Anda akan merindu dan ingin berkunjung kembali. Dan jangan risau apabila Anda ingin berkunjung ke tempat ini, karena Anda tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Cukup dengan kebesaran hati saja membayarnya, alias gratis. Namun satu hal yang harus kita ingat, jagalah kebersihan. Ya, besar hati itulah yang saya maksud. Bersama saya Dwi Ayu Atikasari, sampai jumpa.